mari kita coba lihat ya sedikit gerak-gerik dan sikap tindak dari beberapa politikus senior. Yang bahkan politikus senior ini sudah layak digolongkan menjadi seorang negarawan sesuai dengan durasi waktu menjadi pemain politik. Juga sesuai dengan pengalaman yang pernah mereka dapatkan. Yang salah satunya adalah Bapak Yusuf Kalla, teman-teman ya. Jadi beberapa waktu belakangan ini memang sangat viral ya di sosial media dengan beberapa tindakan yang dilakukan oleh Bapak Yusuf Kalla. Masyarakat ya menilai ini, teman-teman, ada apa dengan Bapak JK? Mengapa saat ini sangat agresif? Berbeda ketika dulu masih menjabat sebagai wapres. Sangat kurang agresif ya, terutama ketika menjadi wapres daripada Bapak Joko Widodo. Lalu teman-teman, dihubungkan dengan apa yang dilakukan oleh Bapak Yusuf Kalla. Di belakangnya terdapat bisnis, teman-teman, yang mana bisnis ini adalah bisnis LPG atau impor ya, yang mana ini semua teman-teman memenuhi kebutuhan ya 70, 80 sampai 90% kebutuhan gas di Indonesia. Ini adalah salah satu indikator yang menyebabkan nilai tukar rupiah melemah terus. Banyak loh teman-teman ya, para influencer, kemudian para kritikus, para konten kreator yang berbicara terkait dengan melemahnya nilai rupiah yang tidak sebanding dan tidak searah dengan penyebab utamanya. Mereka mengatakan bahwa ini kesalahan dalam tata kelola negara. Kemudian beberapa politikus itu ya seperti Bapak JK tadi menginginkan ya dan menyarankan kepada pemerintah supaya segera mengambil langkah tindakan tertentu yang arahnya saya baca adalah untuk menaikkan harga BBM. Ini merupakan jebakan, teman-teman. Mungkin saja ini merupakan jebakan yang disampaikan dan kemudian digelontorkan untuk mengarahkan supaya terjadi chaos. Kenapa demikian, teman-teman? Ketika masyarakat Indonesia mengalami kenaikan harga BBM, maka kemudian yang terjadi adalah protes, kritik, demo, teman-teman. Di balik demo yang terjadi di Indonesia sudah tidak sangat jarang, dan bahkan hampir di setiap demo terdapat tumpangan-tumpangan politis, terdapat provokator-provokator yang sengaja, teman-teman, ingin memecah belah bangsa dan kemudian menciptakan kegaduhan publik, kerusuhan yang akhirnya, teman-teman, Indonesia akan chaos. Chaos ini sudah diramalkan oleh banyak orang, beberapa kali orang meramalkan hal ini. Bahkan, teman-teman, ekonomi Indonesia diramalkan ambruk oleh salah satu influencer. Padahal dia memiliki followers, kemudian memiliki subscriber yang dalam jumlah besar sekali, teman-teman. Saya spill nama, yaitu Bang Raymond, yang mana ini pernah meramalkan. Tetapi ramalannya, teman-teman, sampai saat ini zong. Sama sekali tidak benar ramalan daripada seorang influencer bernama Raymond Micin. Dan saat ini, teman-teman, ya, saya melihat beberapa aktivis, kemudian beberapa kreator yang juga sangat aktif di sosial media, terutama di podcast, ya, ini menyatakan hal yang serupa, hal yang senada dengan yang disampaikan oleh Raymond Micin. Salah satunya adalah Felix Xiao, kemudian Ferry Amsari, yang mana mereka berbicara tidak sesuai dengan data, terutama Ferry Amsari yang sudah sering kita bicarakan ya, bahwa Kementerian Pertanian khususnya ini menyampaikan data yang tidak benar, kata Ferry Amsari. Bahkan, teman-teman, menuduh bahwa ya sesuatu yang salah terjadi di Indonesia ini. Dan faktanya di lapangan apa? Fakta di lapangan, petani happy. Dengan adanya rasa yang happy tersebut, itu berarti pemerintah sudah melakukan sebuah gebrakan baru. Meskipun saat ini, teman-teman ya, harga beras itu mahal, cenderung terkesan mahal. Coba deh teman-teman bayangkan mahalnya harga beras tadi. Apakah itu semua sebanding ya misalnya dengan harga satu bungkus tembakau yang mana itu bisa mencapai sampai dengan Rp50.000 ya. Kita membeli hal-hal yang seperti itu saja. Kita tidak pernah mengatakan dan protes tentang itu semua. Bahkan, teman-teman, ketika beras ini mahal justru malah kita protes. Di mana letak nasionalisme kita? Apakah masyarakat Indonesia ini semuanya memperhatikan petani? Tidak, teman-teman. Tapi sebagian besar ya masyarakat Indonesia ini ingin memberikan kontribusi dan perhatian. Karena sejatinya, teman-teman, petani di Indonesia itu dalam jumlah yang sangat besar. Dan dalam saat ini, teman-teman, sebelum 2014, sebelum 2025 dan 2026 ini, teman-teman, petani menjerit, dan baru kali ini petani padi bisa merasakan happy, bisa merasakan kebahagiaan ya, karena mereka saat ini bisa menilai bahwa apa yang mereka lakukan di sawah mereka, bahwa apa yang mereka produksi melalui beras tadi, ini sudah bisa dihargai dengan harga yang layak, sehingga kemudian mereka bersorak-sorai gembira dengan semangat sekali ya, melakukan pembaruan, dan ini harus didukung oleh pemerintah dengan memberikan ya fasilitas infrastruktur berupa alat-alat pertanian, misalnya menambah kuota bantuan mesin panen padi atau combine harvester, kemudian menambah alat untuk mengolah tanah seperti mesin bajak ya dengan teknologi yang terbarukan, sehingga kemudian hal ini mampu mendongkrak dan semakin membuat Indonesia surplus dalam bidang produksi beras. Dan teman-teman, apakah ini akan menimbulkan masalah?
Kalau secara dampak teman-teman, secara kecil ini akan menimbulkan masalah, mungkin terjadi korupsi tipis-tipis, dan ini butuh pengawasan yang luar biasa karena saat ini teman-teman, pemerintah pun sudah memberikan bantuan ya, seperti alat-alat pertanian misalnya. Namun teman-teman, karena banyaknya oknum yang bermain di Indonesia dan budaya korupsi ini menjadi budaya yang sudah lama ya, dan tidak teratasi ya, karena yang salah satunya adalah RUU perampasan asetnya belum disahkan. Itu adalah salah satu indikator pentingnya teman-teman ya. Ini membuat bantuan dari pemerintah ini tidak mampu tersalurkan dengan sempurna. Artinya, alat ini digunakan oleh oknum untuk kepentingan jahat mencari uang. Ya, sehingga kemudian pengawasan ini penting dilakukan terhadap penggelontoran bantuan ke Gapoktan atau Gabungan Kelompok Tani Indonesia. Supaya apa? Supaya ke depan petani semakin mendapatkan tempat, ya, semakin mendapatkan kepercayaan dan semakin mendapatkan kehidupan yang layak di Indonesia, karena negara Indonesia adalah negara agraris. Sampai di sini jadi, ketika teman-teman melihat ya analisis di channel-channel YouTube misalnya teman-teman yang disampaikan oleh kreator yang saya sebutkan tadi, yang mengarah kepada tata kelola ekonomi, makro, mikro, dan dengan bahasa-bahasa intelektual teman-teman, sebenarnya masalah utamanya adalah sangat sederhana dan sangat simpel dan mudah dipahami. Tetapi justru mereka membuat konten dengan bahasa-bahasa tinggi sehingga masyarakat gagal paham dengan permasalahan pokok dan permasalahan inti. Permasalahan pokok dan permasalahan inti ini hanya pada impor. Salah satu indikatornya impor LPG, salah satu indikatornya impor beras, dan banyak impor-impor lain yang masuk ke Indonesia, yang mana saya menilai beberapa indikator impor tadi ini ada barangnya di Indonesia, potensinya bisa diciptakan dari dalam negeri, sehingga kemudian ketika negara mampu, pemerintah mampu ya mempotensikan hal itu menjadi potensi nyata, impor akan tertekan dan rupiah akan naik ya. Tidak ada satu indikator pun ya yang menyebabkan rupiah melemah saat ini teman-teman selain impor yang besar tadi. Jadi perhatian kita harus mengarah kepada impor, sehingga kemudian ya penting untuk menganalisis, penting untuk belajar, sehingga kemudian pengembangan potensi yang ada di Indonesia ini sangat besar teman-teman. Kita memiliki tambang nikel, kemudian kita memiliki tambang batu bara, kita memiliki tambang gas LNG, CNG, ya bahkan teman-teman dengan energi terbarukan dari pertanian ya, biosolar ya teman-teman ya, kemudian bioetanol ya dari singkong, dari tebu ya, dari kelapa sawit. Dan semua ini teman-teman jika dilakukan bahu-membahu ya, dilakukan secara masif, ini akan merubah teman-teman sistem tata kelola di Indonesia yang tadinya di-adjust ya sebagai korban permanen. Kita akan menjadi pemain baru di sektor energi, dan ini sangat ditakuti oleh dunia teman-teman. Kenapa? Pertama teman-teman ya, saat ini banyak ya sumber daya alam Indonesia yang dikuasai oleh asing. Yang kedua teman-teman, ketika Indonesia melakukan itu, penguasaan asing tadi akan semakin berkurang dan bahkan nol di Indonesia, karena BUMN yang akan mengelola secara mandiri melalui transfer teknologi. Kemudian teman-teman, Indonesia ini adalah negara yang menjadi pasar terbesar. Contoh impor gas LPG dari Amerika Serikat ke Indonesia. Mereka di Amerika untung karena gasnya laku dengan dibeli oleh orang-orang Indonesia, karena kebutuhan kita 70-80% itu menggunakan LPG dari Amerika Serikat, dan Indonesia menjadi pasar. Yang kedua teman-teman ya, beras. Kebutuhan beras di Indonesia sangat besar, sehingga kemudian selama ini teman-teman, baru ketika Bapak Menteri Revolusioner yang bernama Bapak Amran ini mengambil kebijakan di bidang pertanian, kita stop impor dari Thailand dan Vietnam. Mereka, Thailand dan Vietnam selama ini subur, selama ini kaya dan enak dan gemuk ya, dengan adanya konsumen di Indonesia yang begitu besar. Makanya ketika sang menteri revolusioner ya bersama dengan presiden kita Prabowo Gibran yang sangat revolusioner, yang sebelumnya difounderi oleh Bapak Joko Widodo yang juga sangat revolusioner, membuat ya satu gebrakan kecil di Jakarta, pengumuman stop impor beras, membuat Thailand demo besar-besaran, chaos, membuat Vietnam bangkrut teman-teman, nyungsep seketika petani di sana. Kenapa? Inilah teman-teman yang namanya kemandirian swasembada dalam bidang pangan, dan ini harus dimaksimalkan ke bidang-bidang yang lainnya. Sampai di sini ya, bagaimana analisis teman-teman terhadap analisis yang telah saya sampaikan di channel ini? Bagaimana dengan pendapat yang saya tuangkan ya di dalam konten ini? Apakah kira-kira konten ini mengarah kepada kebaikan? Atau teman-teman memiliki pendapat lain? Jika teman-teman ada pendapat lain, boleh teman-teman tuliskan pendapatnya di kolom komentar. Dan juga jika teman-teman memiliki kritik terhadap konten yang saya bangun ini ataupun tambahan supaya kedepannya menjadi lebih bagus, teman-teman juga boleh banget ya tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan jangan lupa teman-teman, saya mohon dukungan dari teman-teman semua untuk menyukai konten ini, dan jika teman-teman menyukainya dan jika teman-teman ingin mendukungnya, jangan lupa berikan like, comment, share, dan subscribe channel Arya Kresna Official. Terima kasih, sampai berjumpa pada konten selanjutnya.